warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Nina Koryatun Hafiza, Saya Rajwa. saya Asriyafi Hedwa. Saya Hidayat Isabila. Di sini kita akan membahas tentang Pancasila dan krisis moral generasi muda. Seperti yang kita tahu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, di mana Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh warga Indonesia, termasuk generasi muda. Namun, beberapa tahun belakangan ini muncul kekhawatiran tentang krisis moral yang melanda generasi muda, di mana krisis moral ini ditandai dengan perilaku negatif seperti korupsi, seks bebas, tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan kurangnya rasa hormat kepada orang tua ataupun guru. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya krisis moral, seperti pertama, pengaruh globalisasi. Kedua, pengaruh kurangnya pendidikan moral. Ketiga, masalah ekonomi dan sosial. Keempat, pengaruh media dan keteladanan yang kurang. Krisis moral generasi muda seringkali menjadi topik perbincangan hangat, mulai dari meningkatnya perilaku bullying, budaya pamer, kurangnya sopan santun, hingga maraknya penyebaran hoaks yang menunjukkan bahwa karakter bangsa sedang diuji. Banyak anak muda yang lebih mengutamakan popularitas dibandingkan nilai etika dan tanggung jawab. Dalam kondisi ini, Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh hanya sekedar dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap menghormati sesama, menjunjung persatuan, dan mengutamakan musyawarah setiap menyelesaikan masalah. Perkembangan teknologi digital juga memberi tantangan besar. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana berbagi informasi positif justru sering digunakan untuk menyebarkan kebencian, hoaks, dan merendahkan orang lain. Karena itu, literasi digital menjadi sangat penting agar generasi muda mampu memilih dan mengelola informasi secara bijak. Pancasila dapat menjadi filter dalam sikap dan berperilaku, terutama dalam interaksi di dunia digital. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, dan tanggung jawab harus menjadi karakter dasar setiap individu dalam bermusyawarah. Penguatan karakter berbasis Pancasila perlu dilakukan secara konsisten melalui keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial agar generasi muda tetap memiliki akhlak dan kepribadian yang baik di tengah tantangan perkembangan zaman. Adapun nilai-nilai dari Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki nilai menanamkan nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan dapat membentengi generasi muda dari perilaku negatif. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti saling menghormati, menghargai perbedaan, dan peduli terhadap sesama dapat menciptakan generasi muda yang toleran dan inklusif. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan kesadaran politik dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dapat mengurangi potensi terjadinya perilaku negatif akibat masalah ekonomi. Peran Pancasila dalam mengatasi krisis moral generasi muda.
Yang pertama, revitalisasi pendidikan moral. Pendidikan moral di sekolah dan keluarga harus diperkuat dengan metode yang lebih efektif dan menarik bagi generasi muda. Yang kedua, literasi media, di mana generasi muda perlu dibekali dengan kemampuan untuk memfilter dan memiliki konten media yang positif dan bermanfaat. Ketiga, keteladanan. Tokoh masyarakat dan orang tua harus memberikan contoh perilaku yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, penguatan peran keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan harus berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan kepada anak-anaknya. Yang kelima, program pemberdayaan generasi muda, di mana pemerintah dan masyarakat perlu mengembangkan program-program pemberdayaan generasi muda yang kreatif dan inovatif seperti keterampilan, kewirausahaan, dan pengembangan diri.